Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi di era otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah sebuah kebebasan atau kewenangan. Kedua arti tersebut mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan politik. Contohnya seperti membuat keputusan politik, seperti administrasi yang memang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kita kembali ke topik yuk. Korupsi di era otonomi daerah. Sistem otonomi daerah sebenarnya memberikan langkah positif untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi. Kegiatan kepemerintahan daerah yang berjalan lebih efektif dapat mengontrol kegiatan politik dengan lebih mudah, dan jika ada penyimpangan dan konflik kepentingan dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Otonomi daerah dimanfaatkan oleh oknum-oknum penjabat daerah untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Hingga saat ini telah terdapat 429 kepala daerah hasil pilkada yang terungkap melakukan korupsi. Kasus-kasus korupsi tersebut juga telah mencoreng dan mencederai makna desentralisasi di tengah ekspektasi masyarakat yang begitu besar bahwa otonomi daerah diharapkan mampu melahirkan mencapai pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat. Kasus korupsi atas anggaran daerah dengan demikian secara telanjang menunjukkan bahwa anggaran daerah hanya dijadikan instrumen untuk menggemukkan para penyelenggaranya dan jauh dari komitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ia juga potret tata kelola yang buruk dari penyelenggara pemerintah daerah. Para penyelenggara pemerintah seharusnya sadar bahwa anggaran daerah merupakan satu-satunya alasan yang membenarkan bagi pemerintah untuk memungut uang dari rakyat, baik dalam bentuk pajak, retribusi, maupun lainnya. Jika anggaran daerah tersebut tidak dikembalikan kepada rakyat melalui alokasi yang benar, apalagi justru dikorupsi oleh aparatnya, kewajiban rakyat untuk membayar. Solusi untuk mengatasi masalah dari masalah ini yakni pencegahan harus dilakukan agar otonomi daerah tidak menjadi perusak pembangunan di daerah. Pemerintah pusat dapat memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana yang diberikan kepada setiap Pemda. Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah setiap Pemda harus diwajibkan untuk mengelola semua anggaran secara daring atau e-budget, sehingga semua masyarakat dapat mengakses dan mengawasi penggunaannya. Laporan di dalam e-budget bisa diakses oleh semua kalangan sekalipun tidak memiliki kepentingan. Sebab bagi pemerintahan, e-budget dibuat sebagai bentuk transparansi kepada publik untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka telah bekerja secara profesional dan sesuai dengan etika. Manfaat e-budget ini sudah sangat dirasakan manfaatnya karena membuat data lebih akurat, penyusunan lebih mudah, dan data lebih transparan, tidak mudah dimanipulasi. Dan yang selanjutnya, bagi setiap pemimpin di daerah selain diawasi, ada baiknya dilakukan pembinaan secara berkala oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membangun karakter jujur, terbuka, dan memiliki hati yang tulus untuk membangun setiap daerahnya. Pemimpin memiliki kekuasaan dan kecenderungan menyimpang, maka diperlukan pengawasan secara moral dan dorongan agar tetap menjaga integritasnya. Tidak ada yang kebal terhadap godaan korupsi jika ia sendiri, maka diperlukan pembinaan yang terencana bagi setimpa kepala-kepala daerah. Diharapkan kegiatan ini akan mendukung pengawasan secara legislatif yang sudah menjadi tanggung jawab DPRD. How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich.